Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024, perkenalkan, nama saya Asep Gani Nurjaman SPD, guru SD 3 Kadugude, Kecamatan Kadugude, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Alhamdulillah saya sudah mempunyai kartu ujian tertulis uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru tahun 2024 dengan NIM 24124883 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia Jawa Barat. Pada hari ini Jumat tanggal 13 September tahun 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja video pembelajaran secara luring di sekolah saya SDN 3 Kadugude, Kecamatan Kadugude, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 6 dengan tema bagaimana tubuh kita bergerak, materi pokok, rangka, sendi, dan otot. Berikut saya tampilkan video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk kelas ada pemeriksaan dan kerapihan dan kebersihan kuku ya. Silakan tweet dulu yang menang masuk. Bagus. Kalian. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat. Sehat. Ceria. Ceria. Gembira. Gembira. Happy. Happy. Kepada kalian untuk belajar di sekolah untuk happy, ceria, gembira ya. Baik, sebelumnya Bapak akan absen, tapi yang dipanggil nanti disebutkan nama-nama anggota tubuh kita. Ya. Dina, ya. Tasya, Belum. ya. Naila, Jangan. Alifa, Caca, Alis. Aiman, Rehan, Belum. Ijul, Lina. Aken. Belum. Oke, tepuk tangan. Oke. Baik, selanjutnya kita supaya semangat, Bapak akan menyapa tapi sambil bernyanyi. Ya. Siapa kita? Siapa kita? Siswa kelas 6, apa kabarnya? Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar sesama, siswa kelas 6 semua. Hebat. Bapak Guru bagaimana kabarnya? Baik, Siapa jadi kami semua? siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Nah, terima kasih. Baik, sebelum belajar berdoa
Rehan pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS, ya, bab pertama, ya, tentang bagaimana tubuh kita bergerak, ya, dimana bab ini akan mempelajari tentang rangka sendi dan otot, ya. Sudah kalian mengetahui bagaimana tubuh kita bergerak, ya. Di awal masa pengenalan sekolah sudah dibahas tentang apa, Rehan? Bagaimana tubuh kita bergerak? Kalian dari rumah ke sekolah dengan apa? Memakai kendaraan atau jalan kaki? Ya, berarti kalian bergerak menggunakan otot, ya, ada rangka dan sendi, di mana cakupan materi ini diharapkan yang pertama kalian bisa mengidentifikasi yang berkaitan dengan sistem gerak pada tubuh kita. Yang kedua, menjelaskan cara tubuh kita untuk bergerak. Yang ketiga, mengenal sistem saraf yang mengendalikan tubuh kita. Dan yang terakhir, menjelaskan cara menjaga kesehatan sistem gerak dalam perilaku sehari-hari. Silakan dibuka halaman 15. Ya. Di dalam materi IPAS ini dijelaskan terkait apa itu rangka, sendi, dan otot, di mana di dalam tubuh kita ini ada beberapa macam yang menopang tubuh kita, ya. Yang pertama adalah rangka, ya. Rangka di mana di dalam tubuh kita dan kita ada yang namanya tulang. Di dalam tulang itu ada sendi, otot, ya, yang menopang tubuh kita sehingga kita bisa bergerak, ya. Pada pelajaran IPAS materi rangka, sendi, dan tulang ini terkait bagaimana tubuh kita bergerak, ya, termasuk kalian, kita semua manusia dan hewan itu bergerak, ya. Kalau kalian ke sekolah itu bergerak menggunakan apa dari rumah ke sini? Kaki. Dengan cara apa? Jalan. Lari, ya. Artinya berjalan. Kalau kucing itu dengan cara apa berpindah tempatnya? Dengan cara berjalan, melompat, dan memanjat. Ya, berjalan, melompat, memanjat. Nah, kalau burung, Caca, dengan cara apa berpindah tempat? Burung terbang menggunakan sayap. Itu burung. Kalau ikan, Naila, dengan cara apa berpindah tempatnya? Berenang. Iya, jadi sesuai dengan karakter masing-masing. Kalau burung berpindah tempatnya dengan cara melompat, berjalan, dan terbang. Kalau ikan kan berenang, ya. Jadi itu ada kaitannya dengan bagaimana tubuh kita bergerak, yaitu dengan menggunakan sendi, tulang, otot, dan apalagi rangka, ya. Jadi sesuai dengan bahasan sekarang yaitu rangka, sendi, dan otot, ya. Anak-anak sekalian, ya, mengulas terkait materi rangka, otot, dan sendi.
ya, pada mata pelajaran IPAS bahwa perlu kalian ketahui di dalam tubuh kita bisa melakukan gerakan karena bantuan apa, Rehan? Karena bantuan tulang, otot, sendi dan saraf kita, ya, sehingga kita bisa melakukan aktivitas. Tulang dan otot sudah dikenal sebagai alat gerak pada manusia dan hewan, ya, yang bekerja sama untuk menghasilkan gerakan sekecil apapun di dalam tubuh kita. Kalian berangkat dari sekolah, bermain, bercanda itu melakukan gerakan dengan bantuan rangka, otot dan sendi termasuk saraf kita, ya. Dan pada pelajaran IPAS ini sesuai dengan kurikulum Merdeka kita akan belajar bagaimana menyebutkan hubungan antara rangka, sendi dan otot, ya. Baik, perlu kalian ketahui anak-anakku pengertian rangka, sendi dan otot. Ada yang tahu apa itu rangka, apa itu sendi dan apa itu otot, ya? Anak-anak sekalian, ya. Apa itu rangka? Ya, di dalam tubuh kita terdapat penyangga atau rangka, di mana fungsi rangka itu yang utama adalah untuk menyangga tubuh kita dan sebagai alat gerak. Rangka juga menjadi tempat mengangkatnya ligamen, otot, jaringan lunak dan organ tubuh kita. Jadi tanpa rangka tubuh kita tidak bisa berdiri tegak, ya. Jadi selain itu rangka yang dibantu oleh sendi dan otot dapat membantu manusia menggerakkan tubuh kita. Jadi di dalam tubuh kita ada rangka, otot, sendi, termasuk saraf kita untuk melakukan sebuah tindakan atau melakukan gerakan tertentu, ya. Itu rangka. Jadi kalau tubuh kita tanpa rangka tidak akan bisa bergerak dengan sendirinya. Jadi butuh satu kesatuan sistem yang ada pada tubuh kita, termasuk juga hewan, ya. Selanjutnya sendi. Ada yang tahu sendi, Rehan? Biasanya sendi itu bagian mana, ya, di dalam sendi? Ya, ada sendi pelana, sendi atau disebut juga ada sendi yang namanya engsel, ya. Ya, jadi sendi ini adalah penghubung antar tulang, ya. Jadi kalau kata Rehan istilahnya adalah engsel. Jadi sendi adalah penghubung antar tulang yang membuat tulang-tulang dapat digerakkan. Tanpa sendi itu tidak akan gerak, ya. Ini sendi, ada sendi, tangan ada sendi, leher ada sendi, kaki juga ada sendi, sehingga bisa digerakkan, dibengkokkan seperti ini. Ya, ini karena ada sendi, ya. Jadi penghubung antar tulang sehingga bisa melakukan gerakan dengan lentur. Jadi sendi dapat bekerja sesuai dengan tugasnya dengan bantuan kapsula sendi, ligamen, tulang rawan dan cairan sinovial. Jadi tiap sendi itu ada beberapa sistem dan cairan, ya, sehingga bisa melakukan sebuah gerakan, ya. Apa itu ligamen? Ligamen adalah jaringan berbentuk pita yang tersusun dari serabut-serabut yang mengikat tulang satu dengan tulang lainnya pada sendi. Itu ada semacam serabut-serabut yang mengikat pada tulang, ya. Selain ligamen juga ada cairan tadi, ya, atau pelumas, ya, atau disebut cairan sinovial. Adalah cairan pelumas pada
kapsula sendi yang memudahkan sendi melakukan gerakannya, ya. Yaitu ada semacam cairan supaya untuk bisa melakukan gerakan secara baik, ya. Jadi anak-anak sekalian, tadi otot sudah dijelaskan bahwa otot adalah bagian daripada pengikat tulang kita, ya. Otot. Jadi sebagai alat gerak aktif, otot bekerja sama dengan tulang untuk bisa membuat kita bergerak atas perintah otak, ya. Di mana otot memiliki 3 jenis sifat, yaitu kontraktilitas, ekstensibilitas, dan elastisitas. Ya, kontraktilitas adalah alat atau sifat otot bisa memendek ketika kontraksi. Elastisitas adalah sifat otot yang bisa kembali ke ukuran semula, ya. Sedangkan ekstensibilitas adalah sifat otot bisa memanjang ketika relaksasi. Untuk bisa lebih memahami terkait bagaimana fungsi rangka sendi dan otot, kita akan melakukan praktek membuat replika tangan, ya. Nanti akan Bapak berikan satu kelompok kertas karton, sedotan, benang gunting, ya. Untuk praktek hari ini, karena sudah selesai membuat replika tangan, maka akan diadakan presentasi masing-masing kelompok. Untuk itu silakan kelompok pertama dari laki-laki ke depan, Rehan, Ijul, Aken, Aiman ke depan. Sudah dijelaskan, ada saraf, ada sendi, otot, terakhir ada otak, karena otak yang memerintahkan tubuh kita menggerakkan sesuatu. Otak kita memerintahkan kaki kita untuk melangkah, maka kaki kita akan melangkah. Jadi semua sistem organ tubuh kita ini saling bekerja sama antara rangka, sendi, otot, saraf, dan otak itu semua saling bekerja sama. Itu ada ilustrasi yang sederhana bahwa di dalam jari kita ini bisa bekerja secara optimal karena ada sendi, saraf, otak, otot, dan sebagainya, ya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya. Kelompok kedua akan memperlihatkan hasil kerjanya, yaitu membuat replika tangan dari bahan kertas karton. Lalu ada gunting, solatif, benang, dan sebagainya. Silakan diperlihatkan. Coba digerakkan ibu jarinya. Bisa bergerak tidak? Iya. Telunjuk. Iya. Telunjuknya dari tengah. Jari manis. Kelingking. Semuanya jari. Semua jari. Iya. Dijelaskan mengapa tangan kita khususnya bisa bergerak secara sempurna. Karena apa? Iya. Jadi sudah dijelaskan oleh Tina bahwa tubuh kita bergerak, terutama tangan, ya, itu bisa bergerak karena adanya sendi, otak, saraf, apalagi otot, ya, ada sendi, otak, saraf, otot, ya, dan
organ tubuh sistem lainnya yang berfungsi dan bekerja sama sehingga kita bisa melakukan aktivitas yang sempurna. Ya. Terima kasih, tepuk tangan buat kelompok 2. Untuk asesmen formatif atau penilaian, coba kalian buka halaman 20. Di situ ada pertanyaan 3 soal, coba kalian jawab. Yang pertama, apa itu rangka, sendi, otot, dan saraf? Yang kedua, untuk apa tubuh kita memiliki rangka, sendi, otot, dan saraf? Yang ketiga, bagaimana rangka, sendi, otot, dan saraf membantu kita bergerak? Ya, silahkan kalian kerjakan. Dari soal yang tadi, coba Rehan sebutkan apa itu rangka. Rehan. Rangka adalah untuk menjaga tubuh dan sistem gerak. Ya, rangka adalah alat penyangga dari alat sistem gerak tubuh kita. Di antaranya ada otot, ya, ada sendi dan lain sebagainya. Ya. Selanjutnya, Caca, apa itu otot? Ya, silakan Caca. Apa itu otot? Otot adalah alat gerak aktif. Otot bekerja sama dengan tulang untuk bisa membuat kita bergerak atas perintah otak. Iya. Otot adalah alat gerak aktif, juga bekerja sama dengan tulang untuk bisa membuat kita bergerak atas perintah otak. Anak-anak sekalian, dari pokok bahasan tentang materi rangka, sendi, dan otot yang telah Bapak sampaikan tadi, mohon dicermati, diperhatikan bagian-bagian mana saja kerangka yang ada pada manusia. Selanjutnya, tugas hari ini adalah kelompok, ya. Nanti Bapak akan memberikan masing-masing kelompok lembar kerja siswa. Ya, nanti dibagi 2 kelompok, ada kelompok perempuan dan laki-laki. Nanti tugasnya adalah mengisi bagian-bagian rangka yang ada pada manusia dari mulai atas sampai bawah. Silakan dipelajari buku paketnya, bagian-bagian, dan dituliskan di kolom yang ada tanda panah, ya. Nanti sesudah itu presentasikan dan tulis masing-masing, satu orang menulis di depan. Jadi contoh, ini ada kepala, ada leher, ada tangan, ada pinggul, ada kaki sampai ke bawah. Ini apa namanya, ya? Dan seterusnya. Jadi diisi nama-nama bagian. Silakan selanjutnya berkelompok. Semuanya mendekat, berkumpul, berdiskusi. Laki-laki di sini silakan, ya. Bambu, ini tugasnya, silakan kalian bermusyawarah, berdiskusi, dilihat pada buku paket bagian-bagian mana saja yang harus kalian isi, ya. Waktunya kurang lebih 10 menit sampai 15 menit, ya. Silakan dimulai dari sekarang. Sudah, ya, selesai. Selanjutnya nanti lembar kerjanya dikumpulkan. Ya, sebelum dikumpulkan nanti lembar kerjanya tolong masing-masing diisi, ya, satu orang. Bapak panggilkan Alipa. Bawa pulpennya, ya, silakan tulis. Mau milih yang mana, silakan tuliskan. Ya, silakan tulis. Ya, itu namanya tulang paha. Silakan duduk kembali. Selanjutnya Raihan.
Mau milih yang mana? Sok silakan. Tulang leher. Oke. Terima kasih. Selanjutnya Naila. Pulpennya bawa. Ya, terima kasih. Isinya ini adalah tulang panggul. Terkait tema bagaimana tubuh kita bergerak, ya, dengan bab rangka, otot, dan sendi. Kita sudah membahasnya. Jadi kita bisa melakukan aktivitas keseharian, ya, karena adanya kerjasama antara tulang, otot, saraf, otak, dan sistem saraf yang lainnya, ya, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dengan lancar dan normal, ya. Kita juga harus bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan organ tubuh kita yang sempurna, dari mulai atas sampai ke bawah, ya, kepala, pundak, lutut, kaki, ya. Kita patut bersyukur, tinggal kita bagaimana bersyukur itu dengan aktivitas yang positif. Tangan dikerjakan dengan baik, mata melihat dengan baik, kaki dilakukan dengan baik, semuanya itu wujud dari rasa bersyukur kita kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Jadi hubungan antara otak, otot, sendi, tulang itu semuanya bekerja sama sehingga bisa melakukan kegiatan sesuai dengan keinginan kita, ya, karena kita melangkah karena ada perintah dari Allah. Jadi di sini adanya sebuah kerjasama rangka, ya. Fungsi rangka adalah yang paling utama untuk menyangga tubuh kita. Rangka, ya. Di semua manusia, hewan itu adalah rangka atau tulang penyangga rangka. Jadi rangka juga menjadi tempat melekatnya ligamen, otot, jaringan lunak, dan organ tubuh kita. Tanpa rangka tubuh kita tidak bisa berdiri tegak. Rangka juga dibantu oleh sendi dan otot untuk membantu manusia menggerakkan tubuhnya, ya. Jadi tulang kita dibalut oleh yang namanya daging merupakan bagian dari otot, ya, ada saraf digerakkan oleh otak, ya. Ya, di dalam rangka itu ada sendi. Sendi tanpa bantuan otot dan sendi, seluruh tulang tubuh kita tidak bisa digerakkan, ya. Ada yang tahu fungsi sendi? Rehan, fungsi sendi untuk apa? Untuk menggerakkan tubuh kita, ya. Tangan kita ada sendi sehingga kita bisa menemukan tangan kita dengan baik. Dan ada beberapa macam sendi, ya. Jadi sendi adalah penghubung antar tulang. Sendi tadi sudah dibuatkan replika tangan. Di sini ada sendi. Jadi penghubung antar tulang, ya, sehingga membentuk sistem gerak pada manusia. Jadi sendi dapat bekerja sesuai dengan tugasnya dengan bantuan kapsula sendi, ligamen, tulang rawan, dan cairan sinovial. Jadi setiap sendi ada sebuah cairan yang namanya cairan sinovial, jadi sebagai pelumasnya. Kalau mesin itu, ya, sebagai pelumas. Jadi ada beberapa cairan pelumas, ya. Selanjutnya otot.
sebagai alat gerak aktif, otot bekerja sama dengan tulang, ya. Itu bisa membuat kita bergerak atas perintah otak. Kalau kalian rajin olahraga, rajin fitness, maka otot kita akan bagus, badan akan sispek, ya. Seperti atlet-atlet binara, BRI, ya, dan lain sebagainya, otot itu terjaga dan semangatnya yang tidak benci. Ya. Selain itu ada saraf manusia, ya, hubungan rangka seri dan otak sarafnya. Itu barangkali yang bisa Bapak sampaikan pada pelajaran kita ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengidentifikasi apa itu otot, apa itu sendi, apa itu tulang, dan organ-organ yang lainnya, dan bisa menyebutkan fungsinya, ya. Bisa mengenali beberapa organ tubuh kita untuk bagaimana tubuh kita bergerak. Baik, materi kita dicukupkan sekian, dilanjut minggu depan untuk pertemuan yang kedua. Ditutup, bila itu berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.